Senin, 4 Mei 2026. Rapat Paripurna DPRD NTT tetapkan rekomendasi LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menghadiri rapat paripurna ke-74. Masa sidang 2. Tahun sidang 2025-2026 di kantor DPRD Provinsi NTT. Senin, 4 Mei 2026, dengan agenda penyampaian laporan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, LKPJ. Gubernur NTT tahun anggaran 2025, penandatanganan berita acara penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur NTT tahun 2025, dan penyerahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah Provinsi NTT. Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTT Emiliano Mleni dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT I Fernando Soares, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi NTT, Christian Samyatipati, 47 anggota DPRD Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT dan tim pakar DPRD Provinsi NTT. Dalam laporan pembahasan Panitia Kerja DPRD Provinsi NTT terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025, disampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan yang tercermin dalam indikator makro dinilai menunjukkan tren positif. Namun, DPRD menekankan bahwa capaian tersebut harus diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas layanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat pada angka-angka statistik, tegas juru bicara Panitia Kerja LKPJ, Astria B. Gaidaka. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, IPM, dari 69,14 menjadi 69,89 mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Meski demikian, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata serta peningkatan kualitasnya tetap menjadi perhatian utama. Sementara, penurunan angka kemiskinan dari 19,02% menjadi 17,50% serta tingkat pengangguran terbuka dari 3,80% menjadi 3,10% turut menunjukkan perbaikan kondisi kesejahteraan. Namun, DPRD menilai bahwa kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, dan ketahanan ekonomi keluarga masih perlu diperkuat. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran harus diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kemampuan ekonomi masyarakat, lanjutnya. Di sisi lain, kenaikan Gini rasio dari 0,315 menjadi 0,322 menunjukkan adanya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan di tengah pertumbuhan ekonomi yang perlu diantisipasi. Ketimpangan pendapatan perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, ujarnya. Untuk memperkuat dampak pembangunan, DPRD mendorong penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan percepatan penanganan stunting, sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang lebih baik dan kondisi kesehatan yang mendukung produktivitas. Selain itu, hilirisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan perlu terus didorong agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan pendapatan. Pembangunan berbasis data juga menjadi perhatian utama untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Program harus berbasis data yang akurat agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, tegasnya. DPRD turut menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi pendapatan asli daerah, PAD, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. Diharapkan bahwa ke depan pembangunan daerah harus berorientasi pada hasil nyata yang dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kualitas layanan publik. Tindak lanjut rekomendasi DPRD harus menghasilkan perubahan nyata, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan administratif, tutupnya. Terima kasih. Secara keseluruhan dari rancangan keputusan ini, apakah disetujui? Terima kasih. Dan dengan demikian maka keputusan ini ditetapkan dan diberi nomor K.04 garis miring DPRD garis miring NTT garis miring 5 Romawi garis miring 2026 tanggal 4 Mei 2026. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan lanjut pada acara berikut, yaitu penyerahan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur yang akan dipandu oleh pembawa acara. Persiapan penyerahan. Hadirin mohon berdiri. Penyerahan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Tenggara Timur terhadap laporan keuangan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya terima rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan normatif. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara penyerahan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menandatangani. Selanjutnya oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk berkenan membubuhkan paraf. Penandatanganan selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara sudah selesai dan untuk itu rapat paripurna ini dapat kita akhiri. Namun sebelum kita mengakhirinya, kami bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin menyampaikan terima kasih banyak pada panitia kerja yang sudah bekerja dengan luar biasa, bekerja keras dan bekerja bersama-sama, dan juga ya, silakan tepuk tangan. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dengan B untuk pembahasan strategi seluruh Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Dan sekali lagi, terima kasih untuk bicara yang hebat dari Ibu Astria sebagai bicara panjang. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran beberapa yang terhormat dalam rapat paripurna ini. Akan rapat paripurna ke-74 pada masa persidangan kedua dalam sidang 2025-2026 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.